Besok Rumah Panggung ada kegiatan workshop Edu Movie. Kebetulan ada salah satu narasumber ya. Dan ada ketua umum juga. Ada sekjen juga. Ada seksi dokumentasi juga. PIC dokumentasi. Benar. Bendahara sudah terkapar terbujur kaku di kamar. Rumah Panggung saat ini hanya berlima ya. Saat malam ini berlima. Ketemu dengan teman-teman juga bisa dari sport ya. Iya. Di sport event organize. Ya, sekarang kita coba sebelum besok memulai sebuah kegiatan workshop Edu Movie. Mau tanya dulu nih dengan Ketua Umum Bapak Johan. Sah workshop Edu Movie. Bang, Johan saya itu terpisah. Emang terpisah, ya? Johan sah. Pasti sah. Jadi Johan Pasti sah. Iya. Nggak Johan sih nggak sambung. harusnya Baru berapa tahun gitu? di Nemtek Johan saya nyambung. Nyambung kan? Gua harus pasti. Pasti. Berarti saya yang lupa. Pecat aja lu. Kenapa workshop Edu Movie Pak Jan? Kenapa workshop Edu Movie? Mungkin bagian dari ini ya, bagian dari salah satu misi dan visi dari Rumah Panggung. Kita itu kan ada beberapa bidang, teater, tari, sastra, termasuk lukis ya, Lupa ya. termasuk seni multimedia. Jadi kalau nggak salah 2018 juga kita udah pernah melakukan itu ya. 2018 kita ada pernah melakukan juga Di mana tuh, Pak? di Desa Wisata Taman Mini. Tak ada yang waktu itu Berarti sekarang ada sedikit bergeser ke pandemi ya, pandemi. yang nggak mungkin. Pandemi nggak ada yang pakai masker. Ya, Kita di tahun nanti physical distancing di jarak. Ngeles aja kayak aja. 2018 2020 2 tahun itu Tahu, waktu yang sebentar ya Pak Jon. nggak terasa ya. Tidak terasa saat itu dilakukan, dan kebetulan sekarang ada salah satu narasumber. 2018 Bambang Hidayat belum menjadi narasumber ya. Belum. Nah, mungkin ini ada sebuah sentuhan baru Pak Jon. Sentuhan baru ya. Warna baru. Warna baru, Regenerasi. bahwasanya memang ada talenta di luar yang mempunyai potensi juga kan. Cakep. Cakep. Dulu Ijal juga belum Ya. ada 2018 Bergabung. regenerasi. Regenerasi. Kesannya sudah tua ya. Sepuh, sampai Sepuh. Tapi ada pastikan kalau misalkan melakukan sebuah kegiatan yang hampir sama, bahkan sama ya, cuma metodenya dan pengemasannya sih yang berbeda. Sebenarnya apa sih tantangan yang terberat 2018-2019 dengan konsep yang sama ini? Kalau yang terberatnya mungkin nggak ada ya. Kalau dibilang terberatnya nggak ada, cuma tahun ini mungkin karena kita ada bersinergi juga sama kawan-kawan dari sport, saling bertukar ide beberapa. Mungkin tahun ini kemasannya agak lebih berbeda. Akan kita buat ya. Mudah-mudahan kemasannya ya, setiap event kan kita harus ada grafik ya, jangan grafiknya dulu naik, foto tahun ini turun. Kalau bisa tahun yang lalu saat kira-kira 70-80, kalau bisa tahun ini 120 atau 150. Tapi saya yakin itu kita banyak sharing ya, dengan sharing ide kreatif lah ya sama kawan-kawan, terutama yang di kawan-kawan di sport yang udah bantu kita dalam beberapa bulan ini. Kita selalu sharing terus. Udah gitu juga panitia juga terasa untuk tahun ini ya, tahun 2020 ini mungkin berjibakunya lebih lagi. Kebetulan satu orang di sini, satu orang di sini. Lebih sering intens ketemunya gitu. Lebih intens, Dan tidak menutup, kalau yang saya perhatikan tahun ini mudah-mudahan
Karena panitianya nggak menutup diri, mau sharing sama siapa aja dari pihak mana aja untuk kebagian acara ini. Oh, ini ada satu lagi. Kebetulan saya juga masih bunga. Saya nggak nanya. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu. Saya pertama. Ini ada kedua. Intinya tahun ini lebih berwarna lah, karena banyak kawan-kawan dari komunitas lain juga mendukung kita dari segala ide kreatifnya. Ya mungkin itu yang membedakan. Membedakan. Insya Allah itu membedakan. Jadi tidak monoton dan Ya. apa yang namanya? Sebuah lembaga, sebuah komunitas itu memang harus dijalin silaturahminya Ya. dari masing-masing komunitas yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan kan narasumber kita nih, Mr. Bembeng ini kan Bambang Hidayat. Bambang Hidayat, terkenalnya Bams Gobeng. Di Instagramnya apa? Bang Gobeng. Bang Gobeng. Bams. Kebetulan kan dia Bukan Samson. bukan Bang Samson. Kalau Bang Samson mahal. Untuk narasumber pasti mahal. Mehong. Dan kebetulan kan beliau ini kan salah satu aktivis kreatif di Jakarta. Dan dari kita sebagai penyelenggara kan tidak asal juga memilih seorang narasumber. Kalau bisa dibilang di sini ada dua generasi ya narasumber. Ya. Ada dua generasi, dengan generasi muda dan generasi Senior. kita, bahkan tiga ya bahkan. Tiga generasi. Generasi di bawah kita, generasi kita, sama generasi di atas kita lah. Ya. Bang sendiri gimana? Ya benar apa Belum dibilang salah dong. Jadi selalu begitu. Enggak apa caranya dia sekarang udah tahu. Setiap diwawancara pasti tarik nafas dulu. Iya. Memang enggak. Itu cara orang teater gitu kali ya. Iya, cuma biasa pasti nggak gini. Biasa sih. ya introduksi Introduksi. ya langsung itu nggak ada. Kira-kira gimana? Bang? Ya pertama memang bersyukur alhamdulillah dari jalinan ini apa silaturahmi kita bersinergi kembali gitu kan, itu ada sense of yang nggak bisa dilepas gitu. Itu ngeri ya. Ya itu ya benar. Alhamdulillah kawan-kawan Rumah Sepandu dan kawan-kawan lain itu yang bisa apa namanya bersinergi secara batin kalau kita pernah bilang gitu, pernah kita tuh ya itu yang apa senang sekali gitu, bahagia rasanya bisa satu sharing, bersilaturahmi, berbagi dalam segala hal, termasuk disiplin keilmuan dan lain-lain. Itu yang menjadi bagian penting buat pribadi, khususnya di acara ilmu kali ini gitu. Dan ini juga sih maksudnya punya sangat bersyukur punya apa rasa keterlibatan dalam hal ini program ini sehingga kita bisa apa namanya menjaga sinergitas kita sama kawan-kawan generasi milenial, generasi muda, generasi nanti yang pesertanya kan gitu kan. Saya kira yang lebih penting itu ya bicara mengenai materi dan apa namanya berjalannya workshop ini, saya kira itu adalah salah satu lain hal yang juga perlu kita perkaya Betul. ke depannya juga. Terus ceritanya lagi melatih biar nanti materi pagi nanti. Apalagi besok itu pertama, materi pertama jam segini belum tidur, tapi asik aja kan. Bukannya tidak ada sebuah disiplin untuk menjaga stamina, Betul. ya tapi memang ini kan sebuah kehidupan yang mengalir, kehidupan kita memang
bisa dibilang hampir seperti ini. Hanya saja kan pemikiran kita tidak bisa dipungkiri kalau memang narasumber kita ini memang mempunyai sebuah talenta yang apik. Apalagi tadi kita lihat sebuah film yang didirect oleh beliau. Tadi kita ngetes sound system sama proyektor, itu salah satu direkturnya beliau. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah pesan lah. Dan kayaknya penggarapan lagu kan selalu ada pesan kan yang coba disampaikan. Ya semoga sih workshop nanti tadi tujuannya generasi milenial bisa menangkap dengan nyaman, tidak berat, tapi hasil prakteknya itu bisa menjadi sebuah hasil yang maksimal. Itu. Dan ini juga ada story juga nih, Neng. Apa tuh, Bang? Ya kayak tadi kan. Bijal bilang kebetulan saya mungkin baru kali ini kan ada Aib, ada Bijal. Apalagi kita ini kan lebih menitik beratkan soal pengemasan acara. Meski kita bersinergi dengan Real Sport. Dan di sini direksi acara Aib. Mungkin secara ketemu kita nggak intens sih. Cuman karena sebuah perhatian yang asik, udah jalan-jalan aja. Dan Aib sendiri kan mempunyai latar belakang nih. Tantangan terberat kalian berdua apa? Waduh, langsung mau dimulai. Tantangan terberat. Dalam movie. Widih, sepertinya kayak seperti itu udah dalam bayangan gitu. Iya sih. Gue suka Ada gambarannya yang sering pakai misal. Kembar gue itu kembar. Ada Pak. Ya, itu tuh salah. Ya kalau gue sih itu kan beban sih pasti ada pada. Kalau beban itu lebih gue harus. Ya walaupun gue kemarin 2018 belum ada, tetapi gue udah lihat trailernya, gue minimal harus bisa lebih dari itu. Apalagi sekarang kan fasilitasnya juga lebih, udah ada yang bantu kayak Real Spot, jadi bisa tukar file sama mereka, komunikasinya juga lebih. Cuman eksekusinya harus lebih wow istilahnya ya kan. Gue target gue itu cuman ya itu loh, yang istilahnya terberatnya itu apa ya? Udah harus gue bisa lebih baik lagi Bang tahun sebelum dari yang kegiatan sebelumnya. Ya walaupun gue ada sebelumnya dari kisah atau trailernya itu sih kalau kami sih. Ya benar lah, karena kan gini juga. Nanti kita anak turun jadi mentor juga. Kayak gini broadcast Pak Johan juga ngeberek, kayak aku sama Bende juga pernah ngeberek juga, walaupun berekan nggak kencang tapi kan bisa dibilang kan ya itu tadi ada sebuah tanggung jawab untuk memberikan sebuah hal yang lebih apik, lebih ya tadi kan kita bicara rating ya, Bijal sendiri kan merasakan ada sebuah tantangan, apalagi ini sebuah hasil karya juga. Hasil karya nanti oke pengemasan itu kan endingnya kan di hasil visual ya. Kalau pengemasan secara event organisasi ya, serahkan sama, tapi pengemasan secara bukti otentiknya secara visual, ayolah kita berjibaku untuk itu. Rekan-rekan broadcast, artistik director, ya gue juga pernah ngedirect juga, videografi, ya otomatis kayaknya juga pernah belajar videografi lah, editing gimana. Kalau dia lebih ke multimedia Bang, tapi basicnya itu lebih ke animasi, kartun, movie gitu dia. Lebih suka mendalami situ. Mainnya udah main 3D, belum apa-apa ya. Akhirnya kan jadi sebuah komposisi dia. Iya. Pasti kan ada sebuah sudut pandang ini asli begini, walaupun ya tidak animasi, tapi kan konsep-konsep animasi itu kan diaplikasikan dalam bentuk apa namanya, pendek kan gitu. Enggak mungkin. Ya. Siapa tahu adik-adik, Bang, gue mau bikin video yang kayak Upin Ipin, bisa nggak? Langsung sama Boboiboy. Boboiboy. Ya apalagi besok ada praktek
salah satu ya mungkin ada beberapa objek yang menjadi rekanan kreatif kita juga. Ada Kalimantan, mungkin nanti ada para ya apa namanya narasumber lah, karena narasumber itu udah mendeklarasikan diri mereka akan hadir semua. Akan hadir semua walaupun absen 3 bayar 2. Setuju ya? Setuju ya? Iya. Jadi para narasumber kita negosiasi. Negosiasi. Bang, aku menawar kamu saudara lah. Iya. Saudara lah. Ya kalau gitu absen 2, absen 3 bayar 2 ya? Iya. Untuk yang baru 1 loh, baru 1. Ya itu tinggal gimana apiknya. Ya jadi kan memang tantangan depannya. Nah kalau Bang Gege nih, kalau Bang Gege ini kan selama persiapan Edu Movie ini kan bergerak yang saya perhatiin hanya kayaknya solo. Kalau Edu Movie yang sebelumnya apakah sama atau gimana terjadi juga? Enggak, kalau dibilang solo enggak. Bukan maksudnya progresnya nih Pak, untuk kita oh ya yang kenalin sama Real Sport kan Bang Gege juga istilahnya mencari linknya ke sana karena kepercayaan dari Pak Johan kan istilahnya. Bagaimana itu Bang? Ya sebenarnya sih karena semua didasari pertama memang kan kayak ke Real Sport kita bertiga, aku Pak Jo, Mas Yudi, ke hobi-hobi pun bertiga dan apapun kita report, aku juga report ya gimana caranya. Hanya saja memang prinsip kita itu kemarin bergeraknya udah lah apa-apa kita capek dulu, karena kalau kita kuantitas yang banyak kan capek juga. Sebenarnya nggak solo juga karena sudah dapat arahan dari awal nih sebenarnya ini udah tahu batangnya semua kok, batang udah dapat, dari hobi-hobi udah dapat, tinggal pengemasan yang diolah lagi sih ke depannya gimana, sama ini ke depan seperti apa, itu aja sih. Kalau ada? Ya kalau bilang solo tadi enggak. Karena gini, kalau saya prinsipnya gini, kan udah ada PIC, ya kita berilah orang yang kita percaya untuk jadi PIC, kasih dia kepercayaan penuh, jangan kita intervensi gitu. Karena nanti gini, kalau ya insya Allah bagus dan gitu, terlepas baik buruknya kalau kita intervensi kan bisa jadi kacau. Jadi kalau kita udah mempercayakan ke orang, ya kasihan kepercayaan dulu. Saya dari dulu kayak gitu, udah ngasih kepercayaan ke orang, udah laksanakan. Ya harus begitu, jangan kita ngasih kepercayaan sama orang, kita intervensi. Itu namanya nggak percaya. Ya kan beda kan? Manis di bibir, Iya. baik di hati kan udah. Iya. Jadi kalau kita udah kasih kepercayaan, tahun lalu juga begitu. Kita kasih kepercayaan dulu bisa siap laksanakan. Nah, kayak gitu. Coba kalau ini kayak Ijal nih, kalau dikasih kepercayaan, misalnya kasih, ya begini, tapi diintervensi, kira-kira doyan nggak ini? Bukan doyan, lebih baik nggak nyaman. Nah, nggak nyaman kan? Nah, kita kasih dulu kalau orang yang kita percayakan, kasih dia kenyamanan untuk bekerja. Nah, Nomor sepatu berapa ya? nomor sepatu 45. Iya, bukan berarti kalau intervensi itu boleh, tapi intervensi yang sekedar. Yang sekedar hanya udah sampai mana, itu bukan intervensi kan, udah sampai di mana pergerakan kita. Jangan diintervensi. Ya percuma dong kita ngasih kepercayaan sama orang. Oh ini kayak sekarang sekjen dipercayakan untuk jadi PIC-nya. Ya udah itu jajaran sekjen nanti yang ngatur ini. Gitu ya. Makanya saya jujur kalau ditanya peserta, saya sendiri ada nanya, ini masih ada kuota nggak? Iya, boleh nanya. Masih ada kuota kira-kira bisa masuk nggak? Nah, itu kan namanya kita nggak mau intervensi. Nggak bisa dong kita udah percayakan sama orang, kita sewenang-wenang punya, saya punya peserta sekian dan masuk kan nggak bisa. Mungkin PSU udah berpikir lain. Nah itu dia kenapa Rizal bilang solo teman-teman. Karena itu kan gini, Rizal itu dalam sebuah organisasi kan baru. Dalam sebuah organisasi itu baru. Cuman ya ini buat pembelajaran saya mungkin sama teman-teman ngobras nurse gimana kalau bukan teman ngobras loh Ya, obras pokoknya
penontonnya dari Ngobras kan siapa tahu ya pengen punya sebuah lembaga, sebuah komunitas, sebuah grup. Ketika ada seperti kegiatan ini kan, kalau ketika dibilang Solo, ya memang pergerakan itu karena atas kepercayaan dari Pak Ketua dan bendaharanya, cuma misalnya udah butuh operasional apa aja ini nanti coba saya bantu cari dari situ, saya kirim bergerak. Jadi gitu Pak ya, maksud pertanyaannya dari pergerakannya, kongresnya sebenarnya. Ya, karena kita ada ngerasa kalau kita dipercaya kan, orang nggak percaya sama kita, gimana rasanya gitu. Jadi ya beri aja. Yang terpenting kan kita lihat hasil. Betul. Ya sama-sama belajar lah, bukan mau mengajari harimau mengaum, istilahnya kan berenang, sama-sama belajar kita semua. Terlepas itu tadi yang mudah-mudahan hasil lebih kan gitu tadi. Dengan kita kasih percayaan, hasil lebih baik lah. Bang Bek, Dan memang ini tahun ini memang sinerginya luar biasa. Maksudnya apa aja Pak? sinergi sama kelompok-kelompok lain atau komunitas-komunitas lain, lembaga-lembaga lain itu ada di sini terjadi. Yang tahun bukan kita ini yang tahun itu nggak dirasakan. Saya pribadi juga hanya masih tapi nggak dirasakan kalau begitu. Kita duduk aja ini aja nggak ada pemikiran itu diterima. Bingung kan? Perubahan ya. Nah, mau nggak kayak gitu ya? Iya. Nah, itu Nah kalau Bang Meme, perubahan. Bang Meme gimana nih kalau misalnya, bukan misalnya sih, maksudnya Bang Meme kan dulu latar belakangnya adalah sebuah ketua apa Bang Tim? Komunitas. Ikatan Keluarga, Ikatan Kata Jalan Timur. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Makanya Berarti juga panggilannya. dulu aktif di DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Setelah diajak bergabung di Rumah Panggung itu gimana Bang Meme? Menurut Bang Meme? Bahagia kan? Bukan, maksudnya. Ya kan kita bahas soal apa namanya sinergi ya. Ya, sesungguhnya itu ya. Ya. Memang apa pengalaman itu kan enggak hanya di satu masa atau satu titik aja. Maksudnya di tempat-tempat lain ada hal yang baru yang kita dapatkan, yang kita pelajari, yang bisa pelajari. Itu tadi aja dia bilang sinergi apa silaturahmi batin itu yang bisa membuat kita tuh menjadi kuat dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah itu yang proses itu ya Pak Jo. Yang nggak bisa ditakar atau diklasifikasi matematis. Nah cuma setangguh punya itu. Itulah alhamdulillahnya. Oh, terima kasih dulu bentar ya. Oke. Itu yang Dan kenapa tadi coba kok di Rumah Panggung hanya Rumah Panggung aja? Iya, makanya. Mungkin yang perlu dapetin dari Rumah Panggung banyak sebenarnya. Iya, pastinya itu. Bahkan bisa lebih banyak dibanding dengan komunitas yang pernah dulu di sana. Beberapa pengalaman kita gitu. Enggak, maksudnya sinerginya itu kalau misalnya di teater ya Bang, Ya, pasti bergabung dengan beberapa komunitas teater juga benar. kan. Dan memanage ya di Memanage waktu juga itu. ya kan, apalagi sebagai ketua loh Bang. Ya kan? Ya betul. Nah, kepercayaan untuk menjaga sebuah kepercayaan dengan komunitas lain itu. Ya, itulah kenapa rumah. Dan kenapa Bang Beng mau terlibat di Rumah Panggung dalam program Edu ini? Justru itu sebelum bergabung kembali di sini, dulu kami pun kita pernah bersinergi apa aja? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Saya kemana itu? Lebih lah 5 tahun yang lalu. Iya. 7 atau apa? 2012, ada terus 2015. Ada lah. Maksudnya nggak seenggaknya tuh, cuma memang dalam proses yang kita 2012 Pak. Ya. Yang mengenal, nyambung, ketemu lagi 2018 festival teater rakyat yang di Taman Mini terlibat, meski nggak diderek tapi terlibat Terlibat dari pemain. terlibat
45 pertama ikut. Jadi memang udah sejiwa ya Bang? Bukan sejiwa, sudah ngebatin kali Bang ya? Magnetnya Magnetnya yang dibawa. terpanggil. walaupun mungkin bisa cek gitu masih gini juga ada lama-lama gini dia cek. Masih dipakai, Iya. besok ya. Jadi apa juga progresnya semakin kuat ya, mungkin karena ada energi yang baik sekarang. Mungkin ada teman-teman yang lain. Nah, jadi itulah yang menguatkan. Memang kita belum seperti ya sebuah organisasi yang besar lah, belum apa-apa. Tapi yang berkahnya itu kita dapetin ya ini berkah yang nggak tahu udah kasih jalan. Nah tinggal kita, ayo kita buktikan kita bisa menjaga kepercayaan orang, kita bisa buktikan kita produktivitaskan ruang yang sudah ada, kita bicarakan nanti berkembang berapa bulan terakhir ini kita konsen di audio visual artistik ya, bicara soal itu tadi mungkin karena ya memang kayak yang aku alami sekarang ini baru ya banget itu ya teman-teman spot lah, apalagi bosnya Sampai bilang apa Bang? iya kan lagi denger sendiri kan ya enak ya ngomong enak bener ya cuma ada set itu salah satu poin kan. Ayo kita buktikan kalau zaman film-film zaman dulu kan operasi cenyak. Oh iya. Ya kita ngambil yang positifnya aja. Jadi daripada kita bicara berkuar-kuar banyak, lingkaran yang besar tapi hasilnya kecil kan lebih baik kita berawal dari kecil. Dari kecil dari yang besar. Ya mungkin kita tinggal aja mulai rumah dan panggung ya. Kita panggungkan rumah itu. Itu filosofi dari Mas Panggung gitu ya. Sedikit benarnya ya. Kalau Bang Gey kan sempat nih bilang nih ke kita nih, termasuk ke saya sebagai new, pernah bilang sempat ada cita-cita mau vakum dari Mas Panggung karena kayaknya menonton kegiatannya. Tapi tiba-tiba setelah ini apa progresnya, wah semangat 45. Ya karena ada support teman-teman. Ya kalau cuma kita bertiga kita ya becak aja kalau paling tercapai tuh. Udah gitu kita tidak ada ada pernah becak nih. Aku, Pak John, Mas Yudi udah becak dalam waktu ya hanya jobrok aja. Nah, ini teman-teman ada yang ngayuh nih. Ya akhirnya becak itu berfungsi berangkat barang, angkat manusia, mungkin yang kayunya bisa mendapatkan rezeki. Jadi kita mengambil filosofi kita bukannya sebatas virtual beca aja, tapi sekarang sudah jadi sebuah komponen. Orang membutuhkan beca itu juga pasti. Kan gua nanti pasar tuh bawa yang beras berapa tahun tuh? Walaupun ada sebuah pengorbanan, kayu, berat, tenaga, kalau maunya ya pakai mesin juga aki, starter, dan tiba harus jalan kan dari dulu gitu. Ya harus semangat lah. Ya bahagia lah kalau harus. Aku ada keyakinan sih pribadi ya, aku sendiri ada keyakinan kita bisa besar. Amin. Amin ya Allah. Apalagi Iya. di sponsorin sama Respot mau dikasih office boy, office boy. Ya itu namanya mungkin secara pergerakan kita punya ya, secara pergerakan, tapi secara pengalaman, secara kemampuan materi kita belum kuat. Tapi kita punya sebuah spirit yang kita kebudayaan bersenian cukup power. Bahkan sampai kemarin kita cerita ada Pak John, aku punya sebuah instil sama, aku punya sebuah instil. Cuman ada sebuah energi lagi, ada sebuah spirit lagi, kita bisa menjaga ini itu sebenarnya mana spiritnya. Alhamdulillah Bang Neng kalau kita dipercaya. Ya contoh gini, misalkan ada cemburuan dalam hati kita kok
hijau kok semakin indah, cemburu sebenarnya ada sebuah kepedulian dan akhirnya ada sebuah kegelisahan kok reposnya sedikit menurun ya, misalkan kalau barang naik kok kita bangga, itu salah satu bentuk kepedulian sebenarnya. Ya lebih sekarang nggak ada yang kebetulan lah, kita bertemu sini sinergi ya bisa menjadi sebuah komponen dan komposisi yang asli. Ya mungkin ada rumah kamu di pikiran hijau, kenapa enggak? Sedikit berpisah. Intinya gini, jadi kalau kita berorganisasi berlembaga berniat baik, yakinlah orang-orang baik itu akan nyusul kita. Nah, itu poin. Itu kalau Ini tanpa ini loh. Tadi bercerita ya, ada orang yang nggak pernah menghubungi itu, menghubungi tadi orang masuk ini orang rumahnya nyokol nanya diri, tapi setidaknya ada sudah ada rasa senang kita lah, dia peduli mau nanya selama ini ya kenal enggak gitu kan. Nanya tadi mereka nanya kabar, ini mungkin jalan yang baik mungkin, insya Allah ya kan. Jadi jaring-jaringan kita yang apa ini lagi ada mungkin di luar sana, insya Allah nanti mungkin ini jalur udah mulai. Kalau yang baik itu Ibaratnya yang baik itu akan masuk, aura-aura baik itu akan masuk. itu udah dibuka, kita sudah masuk apa mau duduk atau mau pulang. Aura-aura itu udah dari belakang. Baik, hujan dong. Oke, terakhir. Tadi Bang, terakhir nih. Terus sebelum ini ya kan. Sampai cita-cita, harapan terakhir, harapan dalam acara ini apa? Saya pasti ya harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain, baik dari sisi lingkungan, silaturahminya, dan sisi lain. Itu yang terpenting. Maksudnya bermanfaat sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat buat orang lain. Apapun isi kegiatannya gitu, apapun bentuknya gitu, warnanya segala macam, itu yang diharapkan. Tentu saja pasti akan ada efek di lingkungan yang lain kan, itu. Bang Dede, harapannya, apalagi sebagai penyelenggara, apa tuh? Kalau program ini Kita lebih baik, tim ini semakin kompak, terus menjadi sinergi dan menjadi sebuah lebih mempunyai alternatif untuk ke depan. Bang Padang, dia geser-geser, itu cuma kerja. Terakhir, harapannya ketua rumah panggung acara itu kan kemarin ketua yang dari Mendikbud tanggung jawab bergerak di besar. Jadi kalau ini penyelenggaranya ada Padang sebagai rumah panggung yang bersama dengan juga. Apa? Membantu. Ini harapannya apa? Ya harapannya mudah-mudahan insya Allah bisa lebih baik lagi dari cara yang sebelumnya. Tapi nggak tahu ya, ada keyakinan yang lebih baik lagi. Dari itu, dari sinergi yang berapa bulan ini, insya Allah akan lebih baik lagi. Karena kita mau bersinergi dengan pikiran sama orang-orang nggak merasa kita. Jadi ada mulai posisi. Dialog. Oke, jadi kalau buat pribadi harapan sama si Aditya, Tiga, Baik, terkait pengalaman pertama jadikan sebuah hasil yang berbeda. Ya. Bagi konsisten. Oke, terima kasih karena bisa berarti sudah terima kasih. Tidak ada oleh semoga kegiatan besok mengikuti 9 rumah panggung didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dibantu oleh Pemkot. Semoga acara edukasi, pokok edukasi bisa berjalan baik dan